Episode 175. Saat makan malam berlangsung, Dapi terus saja diam. Ray itu hanya menanggapi pertanyaan Laura dan Marvel seadanya, tanpa bertanya balik apa ataupun melontarkan candaan seperti biasanya. Dapi memang tidak memperlihatkan wajah sendunya, tapi Laura dan Marvel tidak bodoh. Begitu juga dengan Dava dan Diva. Mereka tahu Dapi sedang memikirkan sesuatu. Setelah makan malam, Dapi langsung pamit undur diri. Dan hal itu jelas sangat tidak biasa mengingat Dapi adalah orang yang selalu memegang teguh kata, tidak boleh tidur sebelum rasa kenyang itu hilang. Sepertinya Papa perlu bicara sama Davi, kata Marvel saat mereka sedang berkumpul di ruang keluarga. Dava dan Diva saling menatap kemudian menghela napas. Mereka tahu dan bisa menebak apa yang sedang Davi pikirkan. Biar Dava saja yang coba bicara sama Davi, Pa. Ma? Dava menawarkan diri takut papa dan adiknya menjadi saling salah paham. Marvel menggeleng menolak. Marvel merasa harus menemui Davi sendiri untuk berbicara empat mata dengan putra keduanya itu. Biar papa yang bicara sama adik kamu, senyum Marvel. Marvel bangkit dari duduknya kemudian melangkah berlalu dari ruang keluarga meninggalkan Laura dan kedua anaknya. Ketika Dava hendak bangkit dan menyusul Marvel, Laura mencegahnya. Wanita itu melarang Dava dengan penuh kelembutan. Laura yakin dan percaya pada suaminya. Tok, 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 boleh papa masuk? Dapi yang sedang duduk merenung di tepi ranjang menoleh ketika mendengar suara berat sang papa. Seolah senyum Dapi ukir untuk papanya yang berdiri di ambang pintu kamar menatapnya. Masuk, Pa, angguk Davi. Marvel melangkah pelan mendekat pada putra keduanya. Pria yang masih terlihat tampan dan muda di usianya yang sudah tidak muda lagi itu mendudukkan dirinya di samping Davi. Marvel ingin putranya terbuka padanya. Papa lihat kamu sedang tidak bersemangat hari ini, kata Marvel memulai. Dapi menundukkan kepalanya, pikirannya terus tertuju pada Leni juga pada Marvel yang saat ini berada di sampingnya. Papa yakin kamu sedang ada yang dipikirkan, cerita saja sama Papa. Dapi mengangkat kepalanya kemudian menoleh menatap Marvel yang menatap lurus ke depan. Ya Tuhan, hamba tidak ingin Papa kecewa apalagi sampai terluka. Bantu hamba Tuhan, batin Davi. Davi, kamu tidak sendiri, ada kakak dan adik kamu. Ada Papa sama Mama juga, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Davi menelan ludahnya, Davi tidak bisa jika harus menyakiti Marvel. Tapi di sisi lain Davi juga tidak ingin berpisah dengan Leni. Tentang aku dan Leni bagaimana sebaiknya menurut Papa? Dapi coba memancing. Dapi berharap Marvel akan jujur dan bercerita padanya tentang masa kelamnya. Dapi bukan bermaksud ingin papanya membuka kembali luka lamanya. Dapi hanya ingin bisa mendengarkan secara langsung dari mulut sang papa tentang cerita itu. Marvel menghela napas. Marvel tahu putranya sangat mencintai Leni. Dan Marvel juga menyadari tidak seharusnya Marvel melarang putranya berhubungan dengan Leni. Tapi mengingat masa lalu mereka, Marvel tidak bisa menjamin putranya akan bahagia bersama Leni. Ariana, wanita itu sudah banyak menorehkan luka di hatinya. Lukanya memang sudah sembuh. Marvel juga sudah memaafkan semua kesalahan Ariana dan David. Tapi jika untuk berhubungan sebagai teman, apalagi sampai menjadi besan, Marvel benar-benar tidak bisa. Marvel ingin semua anak-anaknya bahagia. Marvel tidak ingin ada masalah yang menghampiri putranya di masa depan kelak. Kamu mau mendengar cerita perjalanan hidup Papa sebelum hidup bahagia sama Mama tidak? Senyum Marvel tanpa menatap Davi yang ada di sampingnya. Davi tersenyum. Davi sangat menunggu momen itu. Tentu saja aku akan mendengarnya dengan seksama, Papa ceritalah. Marvel tertawa pelan, kata demi kata Marvel rangkai untuk menceritakan semuanya yang pernah dialaminya di masa lalu. Marvel juga menceritakan bagaimana kejamnya seorang Ariana yang membohonginya, juga menolak untuk memiliki anak dengannya. Marvel membuka semuanya di depan Davi berharap putranya mengerti dengan apa yang dirasakannya. Semuanya sudah Papa ceritakan, Nak. Sekarang terserah bagaimana baiknya menurut kamu. Kalau kamu memang bahagia bersama Leni, Papa tidak akan melarang. Tapi Papa sangat minta maaf karena mungkin Papa tidak akan bisa berhubungan baik dengan kedua orang tua Leni. Dapi menggelengkan kepalanya. Senyuman manisnya menggembang menatap Marvel yang sudah sangat terbuka mau bercerita tentang masa lalu kelamnya. Dan Dapi sangat menghargai itu. Papa segalanya buat Dapi, kalau Dapi bahagia, Papa juga harus bahagia. Setelah mendengar semuanya dengan jelas dari mulut Marvel langsung, Dapi kembali mencoba menjaga jarak dengan Leni. Namun sebelum itu, Dapi sudah lebih dulu menjelaskan maksudnya pada Leni,
yang juga langsung bisa memahami perasaan Dapi. Mereka berdua sepakat untuk memikirkan apa yang memang sebaiknya mereka lakukan demi kebahagiaan bersama. Kak Davi? Dapi menoleh saat mendengar suara Clara yang memanggilnya. Seolah senyum Dapi ukir untuk menyambut hangat kedatangan gadis belia itu di kediaman mewahnya sore itu. Davi bangkit dari duduknya, kemudian melangkah mendekat pada gadis yang selalu dekat dengan kakaknya. Clara, masuk yuk, ajaknya. Clara menganggukkan kepalanya sopan kemudian melangkah mengikuti saudara kembar dari pria yang disukainya. Kak, aku kesini mau jenguk Kak Dapa. Katanya Kak Dapa lagi kurang enak badan ya? Dapi berhenti melangkah kemudian membalikkan tubuhnya. Keningnya mengernyit menatap Clara yang tampak canggung di depannya. Kak Dapa ngomong begitu sama kamu? Tanyanya balik. Clara mengangguk pelan. Dapa memang mengirim pesan padanya meminta maaf tidak bisa menjemputnya saat pulang sekolah siang tadi dengan disertai alasan sedang tidak enak badan. Dapi kemudian tertawa. Dapa adalah saudara kembarnya yang paling mandiri, dewasa, juga bijak dan tentunya tidak manja. Tapi Dapi benar-benar tidak menyangka Dapa memberitahu Clara dirinya sedang tidak enak badan. Benar-benar sangat lucu. Baiklah calon kakak ipar, silakan naik ke atas. Calon suamimu ada di kamar, dia sedang istirahat karena ya sedang tidak enak badan. Clara meringis merasa malu tapi juga bahagia. Dalam hati gadis belia itu mengaminkan kata calon kakak ipar yang dilontarkan oleh Dapi. Ya udah kalau begitu aku izin naik ke atas ya kak. Eits, Dapi saja kakak. Ledek Dapi yang berhasil membuat wajah putih bersih Clara langsung memerah seperti kepiting rebus. Saat itu juga Laura muncul dari arah dapur. Wanita dengan kemeja putih tulang serta celana kulit berwarna krim yang melekat sempurna di tubuh rampingnya itu tersenyum melihat Dapi yang memang suka sekali menggoda Clara. Dapi nggak boleh begitu dong, kasihan Claranya. Dapi tertawa kemudian menggelengkan kepalanya dan berlalu meninggalkan Clara bersama Laura mamanya. Tante, Clara boleh tidak ketemu sama Kak Dapa? Tanya Clara malu-malu. Dapanya di kamar nah, kayaknya sedikit masuk angin. Kamu naik aja langsung ke kamarnya. Senyum Laura merasa gemas pada gadis belia itu. Tapi sama tante ya, pinta Clara menatap Laura merasa tidak enak hati. Jika harus naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar Dapa sendiri. Laura yang memang sudah mengerti dan memahami sikap Clara pun mengangguk setuju. Kemudian menuntun Clara untuk mengikutinya menuju lantai 2, di mana kamar Dapa berada.